Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Mantan dari tidak peduli sama sekali jadi cinta sepenuh hati. Semua ia persembahkan untukmu. Ya. Jadi kita tentu sedih ya pada saat mantan sudah betul-betul tidak peduli lagi kepada kita. Ya. Padahal kita masih mencintainya sepenuh hati. Jungkir balik kita kangen kepada dia. Dia sama sekali tidak peduli. Ya, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun dia memblokir seluruh akun-akun media sosial kita, menghapus nomor-nomor telepon kita dari handphonenya. Dia selama berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak merasa kangen dan tidak merasa butuh kepada kita lagi. Ya, tentu wajar sebagai manusia kalau kita bersedih. Nah, maka ya ketika kita tidak bisa lagi menghubunginya, kita tidak bisa lagi bertemu dengan dia, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat keajaiban di dalam hidup kita. Ya, jadi menghadapi mantan yang masih bisa diajak berkomunikasi, itu kan masih ada harapan. Kita masih bisa memikirkan sesuatu untuk membuat dia kembali kepada kita, tertarik lagi kepada kita. Tetapi pada mantan yang betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan kita, tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada pertemuan sama sekali, maka dibutuhkan keajaiban untuk membuat dia kembali jatuh cinta kepada kita lagi. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan agar terjadi keajaiban di dalam hidup kita. Ya, tentu usaha terus kita lakukan ya. Tentu kalau usaha yang berkaitan dengan mantan langsung, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Misal titip salam pun kepada teman-teman sahabat-sahabatnya, tidak ada yang mau menyampaikan. Maka usaha kita sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatu agar ketika mantan kembali, kita betul-betul siap untuk membuat dia bahagia. Ya, artinya apa? Kita siapkanlah tabungan ya, kita siapkan rumah dan seterusnya, agar dia betul-betul yakin untuk bisa kembali kepada kita. Itu namanya usaha fisik yang masih bisa kita lakukan dan memang harus terus kita lakukan. Nah, sekarang di luar usaha fisik ini ada dua hal yang harus kita lakukan agar terjadi keajaiban dalam hidup kita. Nah, sebelum kita bahas dua hal ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, jadi jelas ya penjelasannya di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga tadi. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki, ya, dari arah yang bahkan kita tidak pernah kepikiran. Dan Allah cukupkan seluruh kebutuhan kita. Ketika orang yang pertama dia bertakwa kepada Allah, ya, jadi mengerjakan seluruh ketaatan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan niat untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Maka ketika orang mengerjakan dua hal ini, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Kebutuhan fisik, kita butuh uang, ya, untuk membeli makanan, membeli pakaian, membayar kontrakan, kemudian beli bensin dan seterusnya. Itu kebutuhan, Allah cukupkan. Rohani kita, hati kita membutuhkan mantan di sisi kita sebagai pasangan hidup kita, maka akan Allah cukupkan seluruh kebutuhan kita. Ya, kuncinya bertakwa dan bertawakal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.